Sudah 1 bulan berlalu, menetap dalam rumah dan tidak pergi kemana-mana. Akhir-akhir ini lebih sering dibuat khawatir sama isi berita yang ada di televisi dan juga media sosial. Tiada henti berdoa terus-menerus semoga lekas pulih, semoga segera reda, dan semoga tetap aman untuk siapapun yang masih harus bekerja di luar sana. Dan semoga kamu yang sedang mendengar ini selalu dalam keadaan baik-baik saja. Jujur, saya pengen banget cepat-cepat kembali ke aktivitas seperti biasanya. Karena, sama seperti apa yang kalian rasakan, saya tahu banget kok kalau semakin lama semakin bosan dan bingung harus melakukan hal apa lagi. Tapi tahan dulu ya, kita pasti bisa melewati ini semua bareng-bareng. Kali ini serunya bahas apa ya? Bahas jam tidur yang makin gak karuan? Bahas si dia yang gak bisa kamu temuin? Bahas perasaan yang bingung mau diungkapkan atau disimpan? Atau mau bahas masa lalu aja? Ya, kalau bahas masa lalu emang gak pernah ada habisnya. Pasti ada aja yang bisa diomongin. Kadang emang karena kenangannya yang terlalu melekat. Atau karena kitanya aja yang gak mau lupa. Tapi, yang namanya masa lalu, seburuk atau seindah apapun itu adalah bagian dari cerita kehidupan dan segala pembelajaran. Yang setidaknya kalau terulang kembali di masa sekarang, kita sudah punya persiapan harus bersikap seperti apa menghadapinya. Paling enggak, jaga perasaan sendiri untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Tapi omong-omong, kalian pernah gak sih menemukan satu orang yang masih belum bisa beranjak dari masa lalunya? Kayak bagi dia, masa lalunya terlalu penting untuk ditinggalkan. Padahal kan dalam hidup, kita harus berjalan maju, melihat masa depan walaupun masih terlalu abu-abu. Meskipun begitu, bagi saya masa lalu adalah milik pribadi setiap orang. Dan saya rasa, saya tidak punya hak untuk mengusiknya, termasuk masa lalu seseorang yang saya sayangi hari ini. Itu milik dia, dan saya rasa saya tidak punya hak untuk tahu, kecuali kalau dia sendiri yang menceritakannya. Itulah kenapa dalam setiap percakapan sama dia, saya nggak pernah mau membahasnya atau sedikit pun menanyakannya. Saya cuma pingin ngasih dia kebebasan sekaligus kepercayaan. Ya, walaupun kenangannya masih dia simpan diam-diam. Kita nggak pernah tahu bagaimana isi hati seseorang, bukan? Barangkali dia ingin kembali dengan seseorang yang ada di masa lalu itu, hanya saja sekarang dia sudah tidak mampu. Tapi terlepas dari apa masa lalunya dan bagaimana perasaannya yang sekarang, saya yakin dia paham bahwa hidup adalah tentang pilihan dan segala resikonya. Putar balik atau tetap bersama saya, mengulang cerita dengan orang yang sama atau membuat cerita yang baru, itu bagian dari pilihan dia. Saya gak pernah mau membebani dia dengan memintanya untuk terus bersama saya. Sebab saya takut tidak bisa menjamin kebahagiaannya. Saya juga gak mau dia terlalu mudah menentukan tanpa mempertimbangkannya terlebih dulu. Dan selain itu saya juga percaya bahwa semesta gak pernah salah alamat ketika mengirimkan seseorang dalam hidup saya. Sekalipun harus menitipkan rasa sakit, saya bisa belajar dari sana. Belajar untuk bertahan, menerima, dan berhati-hati dalam menjatuhkan hati. Kembali lagi ke pertanyaan, pernah gak sih menemukan satu orang yang masih belum bisa beranjak dari masa lalunya? Saya pernah. Dan itu rasanya gak baik-baik aja. Seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah pilihan. Namun waktu itu dia tidak bisa memilih.
Saya nggak mungkin dan nggak bisa memaksa dia untuk melepaskan apa yang belum mampu dia lepaskan. Dan saya juga nggak mungkin mempertahankan seseorang yang hatinya telah terbagi dua. Pada akhirnya, kenyataan itu membuat saya memilih langkah mundur dan mengalah demi kebahagiaannya. Entah sekarang dia berbahagia atau tidak, saya tidak tahu. Pun saya tidak mengharapkan dia kembali dengan segenap penyesalan yang bersarang di hatinya. Bukan berarti saya tidak memaafkannya. Bukan juga karena saya tidak bisa menunggu. Hanya saja, saya tidak ingin mengulang cerita yang sama. Dan lebih baik saya mengikhlaskannya daripada harus menyiksa batin saya sendiri. Lebih baik saya memulihkan perasaan saya meskipun harus membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Ketika kita menyayangi seseorang, tidak seharusnya kita bergantung sepenuhnya, bukan? Sebab, sumber dari rasa kecewa itu bukan dari manusia sebenarnya, tapi dari ekspektasi yang kita ciptakan sendiri.